Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solihah? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tema keteladanan Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, meyakini adanya Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Yang kedua, meneladani Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi du billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku ilmu dan pemahaman. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan membahas yaitu pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Baik anak-anakku, yang pertama akan kita bahas yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu adalah yang maha kuat. Cara meneladani Al-Qawiyyu yang pertama, satu, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dan tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Jadi, dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki, kita tidak boleh menggunakan dengan semena-mena. Jadi kita harus memanfaatkan kekuatan dan kebaikan kita untuk menolong sesama. Yang kedua, kita harus selalu sabar dan tabah dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan. Apakah kita sanggup, apakah kita kuat menghadapi segala ujian dan cobaan dan tidak pernah menindas orang lain yang telah memusuhi kita. Itu anak-anak ya. Untuk yang kedua yaitu Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri sendiri. Cara meneladani Al-Qayyum, yang pertama rajin belajar. Yang kedua rajin menabung. Yang ketiga merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Yang keempat menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Yang kelima tidak bergantung pada orang lain. Itu anak-anak. Jadi kita sebagai anak yang baik, kita harus rajin belajar supaya apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bisa tercapai, yaitu kita harus rajin belajar. Ingat, rajin belajar yaitu akan sukses selama kita benar-benar ingin siap, ingin sukses, maka harus belajar. Yang kedua, rajin menabung. Dengan menabung, insya Allah kita bisa berinvestasi, kita bisa membeli apa yang kita inginkan, cita-cita kita,
maka rajin-rajinlah menabung mulai dari kecil. Insya Allah nanti kalau sudah dewasa, kita bisa menikmati hasil yang kita tabung. Yang ketiga yaitu merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Inilah salah satu contoh anak yang disiplin, anak yang baik dalam menjalankan rutinitas baik itu di rumah. Yaitu setiap bangun tidur selalu merapikan tempat tidur. Selanjutnya menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Ini luar biasa sekali anak-anak dengan mandiri, menyiapkan pakaian sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Itu anak-anak ya. Selanjutnya di sini ada ayat yang berhubungan dengan Al-Qayyum, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang istilah dikenal dengan ayat kursi. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinnatu wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man dalladhi yasma'u indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak pernah merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah ayat 259. Itu anak-anak ya. Surat Al-Baqarah menceritakan bagaimana kekuasaan Allah. Allah tidak pernah tidur, tidak mengantuk, luar biasa. Dan Allah juga akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Itu berarti buktinya Allah itu Al-Qayyumnya Allah. Dan luar biasanya kita sebagai hamba Allah, makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanyalah Allah yang maha kuasa. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu Al-Muhyi adalah maha pemberi kehidupan. Ini cara meneladani Al-Muhyi. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Itu anak-anak ya. Jadi dengan beribadah kepada Allah, kita selalu mengingat Allah. Kita rajin beribadah. Bentuk kita meneladani Al-Muhyi Allah SWT. Yang kedua, dengan rajin belajar, berdoa. Insya Allah apa yang menjadi harapan cita kita semua, maka akan dikabulkan oleh Allah. Selamat dengan keikhlasan, dengan kekusuhan, insya Allah apa yang menjadi hajat, keinginan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Sesungguhnya kemaksiatan kalau tidak kita melakukan taubat yang dengan sebenar-benarnya dan tidak menjauhinya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Selama tidak ada keinginan untuk merubahnya. Jadi dari Al-Muhyinya Allah ini kita harus menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tuhan anak ya. Untuk selanjutnya yaitu Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Cara meneladani Al-Mumit yang pertama, berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah SWT. Dan yang ketiga, selalu mengingat Allah SWT. Yang keempat, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Baik anak-anak,
itu salah satunya yaitu meneladani al-mumin. Jadi kita sebagai hamba Allah kita selalu menjaga dan berbuat kebaikan baik di mana saja dan kapan saja. Kita tidak mengenal waktu dan kapanpun dan dimanapun. Dan yang kedua, kita harus selalu menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita selalu menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat Allah. Dengan berzikir, maka kita selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu ingat bahwa pasti kematian itu akan datang. Jadi manusia tidak ada yang kekal abadi, hanya Allah lah yang kekal abadi. Yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is di sini adalah yang maha membangkitkan. Cara meladaninya yang pertama itu percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Nanti semua makhluk itu pasti akan dibangkitkan. Nanti tempatnya adalah di Yaumul Mahsyar. Yaitu suatu tempat yang sangat luas, yang sangat luas sekali. Nanti manusia semuanya akan dibangkitkan di sana. Yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Nah, itu yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Dan keempat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Itu anak-anak ya. Semoga dengan pembelajaran ini kita mendapat ilmu dan keberkahan dari Allah SWT. Jangan tidak lupa anak-anak, kita selalu mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah dengan mengingat Allah dan melaksanakan perintah Allah, mencari Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.